Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat peta sebaran COVID-19 menggunakan aplikasi Quantum Keys part yang kedua dengan menggunakan metode Centroid. Pada part ke-1 saya menggunakan metode gradasi warna. Perkenalkan, saya Sipauria, NPM 0630164, kelas 4M, regular pagi, Banjarmasin. Oke, kita langsung saja ke metode visualisasi. Di sini pada part kedua kali ini saya akan menggunakan metode visualisasi size, yang dimana semakin kecil tingkat penyebaran virus corona pada suatu provinsi, maka akan semakin kecil titiknya. Seperti yang di sini titiknya sangat kecil. Apabila titiknya sangat besar, contohnya di Jakarta ini, karena penyebaran COVID-nya di sana sangatlah besar, jadi size lingkarannya itu besar. Terus bahan yang harus kita siapkan yaitu data COVID-19 yang ada di negara Indonesia, peta SHP Indonesia per provinsi. Bisa kalian cari di Google. Pada bagian kanan, pada foto bagian kanan ini adalah contoh Centroid. Contoh Centroid. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, ini adalah tutorial yang kedua saya mengenai Quantum Keys. Kali ini saya akan membuat peta sebaran COVID-19 dengan menggunakan metode Centroid sebagai pembeda setiap jumlah kasus yang berada pada setiap provinsi yang ada di negara kita. Baik, langsung saja kita open data source manager. Setelah itu kita mencari data file SHP yang kita miliki. Kita cari sampai ketemu. Ketika sudah ketemu, kita klik dua kali pada file SHP yang sudah kita siapkan. Maka akan muncul pada bagian layer file yang kita klik dua kali tadi. Oke, langsung saja kita close. Ini adalah tampilan peta negara Indonesia. Oke, baik. Setelah muncul peta ini, kita masuk ke bagian open attribute table. Kalian bisa langsung menekan tombolnya atau menekan shortcut function F6. Nah, saya akan menggunakan data penyebaran COVID-19 yang sudah saya masukkan pada video yang sebelumnya. Saya masukkannya pada tanggal 1 Juni. Jadi saya tidak akan memasukkan data yang baru lagi. Tapi kalau kalian mau tahu caranya, pertama-tama tekan toggle editing mode. Ini yang memiliki gambarnya seperti pensil. Setelah itu kalian klik pada new file. Nah, beri namanya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul pada bagian di sampingnya ini
namanya dan seluruh partnya. Oke, baik. Dikarenakan saya memakai data yang pada tanggal 1 Juni, jadi saya tidak akan menginput data lagi. Setelah itu kita mengklik pada bagian vektor. Setelah masuk ke vektor, geometry tools, pilih centroid. Baik. Setelah centroid, ini create centroid for each part. Ini tidak perlu kalian centang, dikarenakan jika kita centang, maka yang pulau-pulau kecil seperti ini atau yang seperti ini akan muncul titik juga. Jadi kita tidak perlu mencentang, kita save aja misalnya. Save to file, klik itu. Misalkan kita simpan dengan nama data sebaran COVID-19 dengan menggunakan metode centroid. Save. Setelah kita save, kita run. Tunggu sampai selesai. Karena mereka memerlukan untuk memunculkan titik di setiap pulau yang ada, titik yang memunculkan titik di setiap provinsi yang ada di negara Indonesia. Makanya dia loading dulu tadi. Setelah ini kita close. Setelah kita close, kita akan melihat beberapa titik ada yang tidak sesuai. Contohnya, saya klik ya. Ini kita pilih dulu yang pertama, toggle editing. Setelah itu perspective tool. Lihat beberapa titik ini cukup sedikit aneh, jadi kita harus mengubah letaknya. Nah, kita rapikan setiap titik agar berada tepat di pulaunya. Berapa titik kita sesuaikan berada di titiknya yang seharusnya. Pastikan semua titik berada di lokasi yang seharusnya. Setelah kita pastikan semuanya baik. Oh, ini masih ada lagi satu ini. Kelupaan. Setelah ini kan semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Setelah ini kita klik pada centroid yang di sini, pada data sebaran COVID ini. Kita klik properties, kita pilih simbologi, kita pilih gradasi method color diganti menjadi size.
setelah itu kita pilih value. Nah, value ini maksudnya ini adalah data yang telah kita masukkan, mau yang mana datanya, mau yang tanggal 30 Mei atau tanggal 31 Mei. Tapi karena saya mulai tanggal 1 Juni, jadi saya pilih 1 Juni. Setelah ini kita masukkan kelas. Ketika sekarang kita masukkan kelasnya 5. Baik. Ganti warnanya agar lebih mencolok. Warnanya menjadi kita edit misalkan 0 sampai 20. Ini apa ya? Ngedit value ini sebenarnya sangat-sangat bebas, maunya 20 sampai 500 atau maunya sampai 200 ya terserah lah, ini opsional. Sampai 500, terus 500 sampai 2000 misalkan. 2000 sampai 300. Oke. Nah, setelah selesai kita klik apply. Kita klik OK. Baik, maka akan muncul titik yang besar kecil sesuai data yang telah kita masukkan tadi. Mari kita lihat datanya, misalkan mana ya? Aceh 20 data COVID-nya. Nah, ini kecil, jadi datanya sesuai. Baik. Data paling besar berada di Jakarta paling besar. Setelah ini kita masuk ke bagian crop. Setelah itu kita klik kanan, setelah itu kita klik properties, kita ganti colornya agar lebih bagus sama warna merah, misalkan warnanya itu apa ya, kita ganti warna putih. Apply. Baik. Setelah ini kita klik plugin manage and install plugin, klik. Pastikan laptop Anda atau komputer Anda terinstall. Pastikan laptop Anda atau komputer Anda itu terkoneksikan ke jaringan. Baik, kita langsung cari plugin yang kita perlukan kali ini, yaitu QuickMap Service. Nah, QuickMap Service pada bagian ini, jika kalian belum install, maka di sini akan ada pilihan install plugin. Jadi install, nanti akan loading. Setelah selesai close. Baik, close sudah selesai. Lanjut ke langkah seterusnya, kita pilih QuickMap Service, kita pilih OSM dan OSM standar untuk memunculkan map, untuk memunculkan seperti peta di Google Map. Nah, sudah begini. Setelah ini, wah, kita pilih project, kita pilih new print layout, kita beri nama misalkan untuk layout kita kali ini data sebaran COVID-19
maka akan muncul seperti ini, muncul kertas kosong yang belum kita gunakan. Nah, setelah ini kita klik kanan, kita pilih page properties. Nah, di sini size kalian bisa menentukan ukuran kertas. Kita pilih saja A4 size-nya. Kita pilih add map untuk menampilkan map yang kita perlukan. Oke, yang kita ingin gunakan. Oke, untuk menampilkan map yang telah kita olah tadi. Tunggu rendering sebentar. Ini adalah tampilan layout. Setelah ini kita masukkan label text label, ada label. Kita masukkan di sini saja. Tuh daftar besar agar lebih mudah untuk dibaca. Itu ini kita munculkan ADD Legend. Ini adalah ADD Legend itu parameter. Data sebaran COVID-19 yang database Android 0 sampai 20 yang kecil. Kita ekspor dan sudah selesai. Mata angin gitu. Besar saja. Agar lebih baik. Layout sudah selesai kita buat. Jadi kita ekspor as.
report as image. Ya, kita save PNG, kita save. Kita pilih save saja. Baik. Foto sudah selesai kita. Baik, kita telah selesai membuat data sebaran COVID-19 dengan menggunakan metode Centroid. Baik, sekian dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah tutorial dari saya mengenai cara membuat peta sebaran COVID-19 di negara Indonesia dengan menggunakan metode Centroid. Terima kasih kepada penonton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.